Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun wa man fiha illa aliman wa muta'alliman. Dunia ini pada hakikatnya terkutuk dan juga terkutuk segala apapun yang ada di dalamnya kecuali kegiatan mengajar dan belajar ilmu agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga dengan kegiatan ta'lim wal muta'allim pada kesempatan malam ini kita terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan bacaan atau pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Untuk Islam. mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan surat menyurat antara dua orang ulama besar. Satu bernama Yahya bin Yazid bin Abdul Malik, seorang ulama alim ahli ibadah yang hidup di kota Madinah sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi kemudian Yahya bin Yazid bin Abdul Malik melihat ada gelagat, ada perangai atau tingkah laku dari Imam Malik yang tidak lagi mencontohkan kesederhanaan dari Rasulullah SAW. Padahal Imam Malik ulama hebat, ulama hadis terkemuka, panutan umat. Tetapi dalam pengamatan yang nampak dalam pandangannya Imam Yahya bin Yazid, Imam Malik ini sikap hidupnya sudah hedon. Talbisud diqaq, senang menggunakan pakaian yang halus. Wa ta'kulur riqaq, dan juga senang memakan roti-roti yang lezat. Wa tajlisu 'alal wata', dan senang duduk di atas sofa yang empuk.
Wa taj'alu 'ala babika hajiban, bahkan pintu rumahnya harus dikawal dengan pengawal, dengan petugas security. Wa qad jalasta majlisal ilmi, padahal sehari-hari kerjaannya beliau duduk dalam majelis ilmu. Itu bukan tipikal sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berjarak dengan para sahabat, tidak ada pengawalan yang melekat sehingga orang gak bisa bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah juga tidak senang duduk di tempat yang empuk sehingga Rasulullah tidak punya sofa empuk di rumahnya. Rasulullah juga makan makanan apapun yang disajikan kepada beliau, meskipun itu roti sederhana, makanan rakyat pada umumnya. Pakaian Rasulullah juga layaknya orang yang banyak, sebagaimana rakyat berpakaian, begitu juga pakaian yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Maka oleh sebab itu dalam suratnya Imam Yahya bin Yazid menasihati Imam Malik, fattaqillaha ta'ala ya Malik, bertakwalah kamu hanya kepada Allah wahai Imam Malik, wa alaika bitawadhu, tetap tetap kamu pegang nilai-nilai rendah hati yang diajarkan oleh Rasulullah atau disebut tawadhu. Dalam sabdanya Rasulullah berkata, ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Barang siapa yang hidupnya komit dengan nilai-nilai tawadhu, pasti orang itu diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah. Rasulullah SAW saja wakil Allah di muka bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan beliau untuk bersikap rendah hati di hadapan para sahabatnya. Kata Allah memerintahkan secara khusus kepada baginda Rasulullah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, bersikaplah rendah hati meskipun di hadapan pengikutmu dari kalangan orang beriman. Maka itu teladan Bapak Ibu. Kita ini kan bukan siapa-siapa kalau membandingkan diri dengan Rasulullah. Apa haknya kemudian kita bersikap sombong, bersikap angkuh, kayak-kayaknya kita paling benar, paling hebat. Semua otoritas kebenaran sepertinya ada di tangan kita. Itu kan gak hak sebenarnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah saja yang sudah dipastikan beliau adalah wakil Allah di muka bumi, bahkan ucapannya itu wahyu. Bukan kita yang bilang, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Tapi Nabi kita Muhammad tetap diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap rendah hati. Nah, oleh sebab itu kita juga Bapak Ibu, apapun posisi kedudukan kita harus bersikap rendah hati, terutama kepada orang yang menjadikan kita panutan, bapak-bapak yang kepala kantoran. Jangan pernah bersombong hati dengan bawahan, karena kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa bantuan, tanpa kerjasama dari orang-orang yang ada di bawah kita. Seorang guru jangan bersikap sombong sok tahu di hadapan muridnya, karena kita tidak akan menjadi guru kalau tidak ada murid yang mau mendengarkan petuah dan ilmu kita. Ya, begitu juga seorang orang tua jangan terlalu sombong, angkuh ketika mengajari anaknya. Ya, karena yang butuh anak bukan anak, tapi kita orang tua yang butuh anak. Dulu siapa yang minta agar diberikan keturunan, Pak? Apa anak itu pernah minta jadi anak kita? Enggak. Yang minta punya anak siapa? Kita ini Pak, orang tua minta waktu belum dikasih anak sama Allah,
tiap hari doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tanpa anak kita nggak disebut ayah, istri kita nggak disebut ibu. Nah, maka nggak usah sombong diri lah di depan anak ini. Yang bahaya bapak-bapak malam ini bawa anak. Nanti pulang ke rumah dijadikan senjata sama anak. Ayah, nggak dengar tadi malam pengajian Ustaz, jangan sombong. Ini bahaya juga. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam kitab-kitab tasawuf Bapak Ibu, orang yang punya potensi jatuh itu bukan orang duduk, tapi orang yang bangun berdiri. Kalau kita duduk seperti ini mungkin jatuh nggak Pak? Nggak mungkin. Kita duduk bersila di atas muka bumi seperti ini, nggak mungkin jatuh. Tapi kalau kita meninggi, berdiri, bahkan berusaha jalan, punya kemungkinan kita terpeleset jatuh. Itulah makna kata para ulama tasawuf, sabda Rasulullah SAW tadi, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidak ada orang yang tawadhu, rendah hati semata-mata karena ingin mengikuti perintah Allah, pasti derajat orang itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, justru orang sombong dibanting sama Allah. Orang yang tawadhu tidak pernah jatuh harga dirinya, justru diangkat, makin angkat sama Allah harga dirinya di hadapan mata umat manusia. Ya, itulah pesan penutup dari Imam Yahya bin Yazid bin Abdul Malik kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Fattaqillaha ta'ala, bertakwalah kamu terus kepada Allah, wa alaika bitawadhu, bersikaplah rendah hati, tidak usah sombong, sederhana. Kemudian surat itu ditutup, katabtu ilaika bin nasihati minni kitaban mattala'a alaihi illallahu ta'ala. Telah aku tulis kepadamu satu surat yang berisi nasihat, mattala'a alaihi illallahu ta'ala, yang tahu maksud baik, niat baik di balik surat yang berisi nasihat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya pingin menggurui, bukannya pingin nampak so alim di depan Imam Malik. Tidak ada orang yang bisa pungkiri di zaman itu Bapak Ibu, ulama yang paling alim Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lebih alim kayaknya dibandingkan beliau. Oleh sebab itu Imam Yahya bin Yazid perlu menyampaikan bahwasanya nasihat ini tulus, datang dari jiwa beliau, dari diri beliau, tidak bermaksud menggurui Imam Malik yang memang gurunya umat, dan juga tidak bermaksud untuk nampak diri lebih alim daripada Imam Malik. Maka beliau menulis mattala'a alaihi illallahu ta'ala, yang tahu niatnya saya ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamu, ya, dia tutup suratnya dengan ucapan salam. Maka Bapak Ibu, surat itu berbalas dari Imam Malik, ya, tapi balasannya bukannya denial. Denial itu menyangkal, bukan Pak. Ulama enggak seperti politikus. Kalau politikus sahut menyahut, belum tentu ada ujungnya. Kalau ulama enggak seperti itu. Justru ulama itu senang sekali kalau ada orang yang mau menasehati sehingga dia kembali ke jalan yang benar, kalau memang ada sikap dan ucapannya yang keliru. Ya, namanya manusia, ulama kan juga manusia Bapak Ibu, punya potensi buat benar dan juga bisa buat salah. Maka oleh sebab itu Imam Malik membalas suratnya Yahya bin Yazid, fakataba ilaihi Malikun. Imam Malik pun kemudian menulis surat, karena nasihatnya tertulis, dibalas juga dengan tertulis. Nah, itu tradisi ulama dulu. Kalau nasihatnya dengan lisan, maka jawaban dari nasihat itu juga dengan lisan. Dulu ada ulama namanya Ibnu Sina atau Imam Al-Ghazali, ya, mohon maaf, bukan.
Imam Al-Ghazali mengarang kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan berpikir para filosof. Nah, menurut Imam Ibn Rushdi, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini banyak kelirunya. Tapi karena Imam Al-Ghazali menuangkan pikirannya di dalam kitab, maka Imam Ibn Rushdi mengoreksi Imam Al-Ghazali juga dengan menulis kitab. Cara menghormati ulama seperti itu, Bapak Ibu. Cara menghormati seorang pelawak bagaimana, Pak? Bagaimana? Dengan tertawa. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pelawak stand up komedi di depan kita, cara menghormatinya bukan dengan menangis. Tertawa ketika dia buat lucu, itu salah satu cara menghormati seorang pelawak. Seorang ulama menghormati ulama yang lain ilmunya, bukan dengan buat kenduri, Pak. Tapi dengan cara apa? Nulis kitab yang sama. Nah, jadi ilmiah dibantas dengan ilmiah. Maka Imam Ibn Rushdi pun mengarang kitab judulnya Tahafutut Tahafut, ya, kerancuan dari orang-orang yang rancu. Bersahut itu kitab, ya. Nah, maka terkenal itu dialog antara Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rushdi, padahal selisih mereka hidup 200 tahun. Imam Ibn Rushdi hidup 200 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Dan memang seperti itu. Kita yang awal punya atau bisa dikritik oleh mereka yang akhir. Sebaliknya, kita tidak bisa mengkritik mereka yang belum lahir, ya kan? Nah, enggak sebaliknya. Maka kemudian surat itu dibalas sama Imam Al-Ghazali. Fakataba dibalas oleh Imam Malik. Fakataba ilaihi Malikun. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, dan segala salawat kepada Muhammad Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Nah, itu salawat bukan hanya kepada Rasulullah, Bapak Ibu, juga salawat kepada ahlul baitnya Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya Rasulullah. Min Malikin bin Anas ila Yahya bin Yazid salamullahu alaik. Surat ini berasal dari Malik bin Anas kepada Imam Yahya bin Yazid. Jelas dari siapa. Bukan seperti orang sekarang, Pak. Kritik orang berani di media sosial pakai fake akun. Akun yang nggak tahu siapa itu. Dia mau kritik kita, tapi dia buat akun bodong satu. Ya, enggak berani, enggak gentleman. Tapi waktu ketemu di dalam dunia nyata, Pak, baik sekali, ramah sekali. Di media sosial dia yang paling benci kita. Nah, kebun ya. Di media sosial entah apa-apa dikatakan kita, difitnahnya kita. Itu pengecut orang seperti itu. Tapi waktu bertemu dengan kita dalam kehidupan nyata, ya, sepertinya orang inilah paling ngentanya. Itu pengecut, Pak. Orang nggak punya harga diri itu. Ya, jadi kalau memang benar saat ada momentumnya dikasih kesempatan ucapkan gagasan kita. Yang mungkin berbeda dengan orang itu harus siap, tentu dengan argumentasi. Sekarang kan nggak, coba lihat politikus kita sekarang. Dikasih panggung untuk berdebat, beradu argumen di situ nggak digunakan. Tapi nanti di luar panggung itu jelek-jelekan lawan. Itu kan nggak ada harga diri orang seperti itu, Bapak. Dikasih panggung, diam, nggak mau ngomong, nggak mau menggunakan kesempatan untuk mengucapkan gagasannya. Itu nggak gentle seperti itu. Imam Malik jelas, ini surat dari Imam Malik kepada Imam Yahya. Terima kasih sudah menasehati saya. Salamullahu alaik, salam sejahtera kepada dirimu. Gentle itu. Ya, amma ba'du. Faqad wasala ilayya kitabuka, telah sampai kepada saya kitab atau surat darimu. Fawaqa'a minni mauqi'an nasihati fi syufqati wal adab, maka aku merasa bahwasanya nasihat yang engkau berikan itu
penuh kasih sayang dan adab sopan santun. Jadi Imam Malik nggak punya curiga apa-apa. Nah, beliau tetap positive thinking kalau Imam Yahya bin Yazid ini benar-benar niatnya tulus. Tidak ingin menggurui, tidak ingin nampak sok lebih alim, tapi murni ingin membenarkan apa yang salah mungkin menurut pandangan Imam Yahya bin Yazid. Amta'aqallahu bittaqwa, sebagaimana engkau mendoakan saya agar bertakwa selalu kepada Allah, dan juga saya berdoa kepada dirimu, amta'aqallahu bittaqwa, semoga Allah selalu mencurahkan nikmat kepada dirimu dengan ketakwaan. Gentle Bapak Ibu ya, gentle sekali itu. Wa jazaka bin nasihati khairan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala membalas dirimu dengan nasihat yang lebih baik. Mungkin enggak dari saya, tapi dari orang-orang yang lain ya. Itulah makna illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illal, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, dan selalu beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan senantiasa saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang menerima yang benar itu sulit. Maka setelah itu Allah menyampaikan watawasau bisabr. Untuk bisa menerima nasihat yang sulit itu, Pak, maka disuruh kita untuk bersabar. Ya, jadi orang sabar itu lebih mudah menerima nasihat yang baik yang diberi kepada dirinya. Wa as'alullahu ta'ala at-taufiq, dan aku juga meminta kepada Allah agar engkau diberikan taufik. Taufik itu sama antara keinginan kita dengan keinginan Allah, itu taufik namanya, Pak. Nah, jadi kenapa para ulama dulu tutup ceramahnya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Semoga engkau selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Itu biasanya ulama Muhammadiyah. Kalau sekarang dipakai sama Pak Mualim. Kalau ulama NU, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, maknanya lebih kurang sama. Wallahu muwafiq, semoga Allah memberikan kita taufik ila aqwamit thariq, kepada jalan yang lurus, sama maknanya, lebih kurang ya. Ya, jadi taufik itu doa agar kita selalu selaras apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dengan apa yang menjadi cita-cita besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan hanya di tangannya Allah, Maha Tinggi dan Maha Agung. Ini bentuk kepasrahannya. Baru beliau jawab, fa amma ma zakarta li anni akilur ruqaq wa albisud diqaq wa ahtajibu wa ajlisu alal wata' fanahnu naf'alu dzalika wa nastaghfirullahu ta'ala. Adapun apa yang engkau sebut di dalam suratmu yang engkau kirim kepada saya, bahwa saya akilur ruqaq, makan roti-roti yang enak, yang lezat, wa albisud diqaq, menggunakan pakaian-pakaian halus bak sutra, seperti yang kita jelaskan Bapak Ibu. Imam Malik itu ulama yang sangat necis. Beliau punya pakaian khusus yang beliau pakai pada saat pergi ke masjid dan saat mengajarkan ilmu. Kalau di luar seperti itu, di luar itu beliau hidupnya sederhana sekali, layaknya orang pada umumnya. Kecuali pada saat datang ke majelis ilmu atau ke masjid. Nah, Imam Malik nanti punya argumentasi sendiri untuk itu. Kenapa? Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Yang berbeda itu kita, Pak. Ke walimah pakai baju baru, ke masjid pakai baju yang sudah supak kita. Ya, beda dengan ulama. Imam Malik baju baru, baju bagus selalu dipakai untuk ke masjid.
Karena memang ada perintah dari Allah itu, ya bani Adama, wahai anak manusia, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian yang paling bagus pada saat kalian datang ke masjid. Halaqah pengajiannya Imam Malik kan di dalam masjid. Nah, maka beliau memang punya pakaian-pakaian branded, pakaian-pakaian bagus, ya. Beliau akui secara fair, secara gentleman, beliau mengakui apa yang disangkakan oleh Imam Yahya bin Yazid bin Malik kepada beliau. Bukan pengecut, bukan nggak ngaku, memang seperti itu. Wa ahtajib, dan kadang-kadang beliau membatasi diri, ada kawal, ada santri yang mengawal beliau, ya. Wa ajlisu alal wata, dan saya duduk di tempat yang empuk, di sofa yang bagus. Fanahnu naf'alu dzalik. Semua yang engkau sangkakan tadi memang benar, aku kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa nastaghfirullah ta'ala. Oleh sebab itu, kalau memang itu dianggap sebagai suatu perbuatan salah dan keliru, aku pun banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nah, itu sikap tawadhu. Jadi ngaku salah itu Bapak Ibu tidak pernah menjatuhkan harga diri seseorang, ya. Itu pelajaran dari Imam Malik. Dalam sejarah pernah ada orang mengatakan Imam Malik bukan ulama besar, enggak kan? Tapi beliau ngaku di sini salah. Jadi maknanya apa? Ngaku salah belum tentu membuat kita jatuh. Justru kadang-kadang mengaku salah itu membuat harga diri kita makin naik, ya. Karena itu sikap fair, insaf, mu'dil, ya, sikap orang-orang yang adil, sikap orang yang fair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah beliau membenarkan apa yang disangkakan oleh Imam Yahya bin Yazid, dan kalau memang itu dianggap sebagai suatu perbuatan salah, beliau dengan hati rendah hati, dengan niat yang tulus minta ampunan kepada Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala. Ini baru masuk pembelaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, man harrama zinatallah, siapa orang yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan-perhiasan, hal-hal yang bagus, makanan yang enak, pakaian yang mahal, kursi sofa yang empuk, rumah yang istana. Siapa yang mengharamkan itu untuk umatku? Nah, ada ayatnya itu Pak, dalam surah Al-Maidah. Katakan Muhammad, kalau ada orang yang senang haram-haramkan ini, katakan itu semua perhiasan Allah. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadi. Sengaja memang Allah peruntukkan itu untuk hambanya. Wa thayyibati minar rizq, dan semua rizki-rizki yang baik. Kepada siapa? Kepada mereka orang yang beriman. Ya, maka kata Allah, kun man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Rizki yang baik, semua perhiasan kehidupan dunia memang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi fasilitas hidup bagi mereka orang-orang yang beriman dan seluruh umat manusia fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, tapi kelak di hari kiamat hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, maka jangan heran Pak, siapapun yang ulet di dunia ini, walaupun dia kafir, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan sama Allah. Ya, di negeri kita banyak orang yang makmur, sejahtera, orang Cina. Kenapa? Memang ulet. Ya, dan itu memang hak dalam kehidupan. Ya, mau ulama atau mau orang biasa, mau orang Islam ataupun orang kafir, kalau dia ulet, semua itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Malik menggunakan fasilitas itu dalam rangka menjalankan perintah Allah dalam ayat ini. Ya, jadi kalaupun itu dianggap salah, duluan minta maaf. Tapi bukan berarti saya buat ini tanpa ada dalilnya, tanpa ada sebabnya. Ada sebabnya.
Apa sebabnya? Ya firman Allah tadi, kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu mudah kalau kita melihat sesuatu dari orang yang berilmu, amalannya beda dengan apa yang kita amalkan, kita salahkan. Boleh jadi bukan mereka yang salah, tetapi ilmu kita belum cukup memahami apa yang mereka lakukan. Nah, ini persis seperti cerita kita tadi subuh di pengajian Baitul Musyahadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah Iskandari itu punya seorang guru. Namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Orangnya gemuk, sehat. Gemuk sekali. Padahal beliau ulama tasawuf yang salah satu ajarannya sedikit makan. Nah, pada suatu hari saat pengajian, ya, di mana beliau mengajarkan zuhud. Zuhud itu kan ambil dunia secukupnya, termasuk juga makan. Jadi kalau menurut cara pikir orang awam, kalau makannya banyak nggak zuhud, gitu kan? Nah, padahal badan beliau gemuk. Biasanya orang gemuk itu identik banyak makan. Nah, maka pada saat beliau sedang menyampaikan materi zuhud, termasuk makan sedikit, makan tidak boleh banyak, salah satu murid beliau bertanya, wahai imam, engkau ajarkan kami hidup zuhud, salah satunya makan sedikit, kalau makan terlalu banyak malas ibadah, tapi mohon maaf badanmu gemuk. Apa engkau cuman ngajari kami untuk zuhud, tetapi engkau enggak zuhud, gitu kan? Ketawa, enggak marah Pak, ulama enggak marah. Kalau marah itu politikus. Kalau ulama enggak marah itu, ketawa beliau ya, dicurigai sama muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, orang kalau sudah sampai ke makam hakikat, hidupnya tenang, nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi ketakutan, pikirannya nyaman tiap hari karena yang ditakuti cuma satu Allah, nggak takut lagi sama makhluk. Maka ketika pikirannya nyaman, hidupnya bahagia, akan berdampak kepada gemuknya badan, meskipun makannya nggak banyak. Nah, jadi insya Allah bapak-bapak yang sudah gemuk ini sudah hakikat. Ya. Sudah hakikat. Yang kurus-kurus ini masalahnya banyak. Yang gemuk-gemuk nanti bisa pakai argumentasi ini. Nah, kemudian Imam Abul Abbas Al-Mursi mengisahkan kepada muridnya yang kritis tadi. Kisah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dengan murid-muridnya juga. Suatu hari di dalam majelis pengajian beliau, ada 5 orang murid, nggak banyak, 5 orang murid. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu nggak banyak muridnya. Banyak jamaah pengajian saya, Pak. Beliau cuma 5 orang muridnya itu. Nah, tema yang mereka kaji hari itu tentang syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Salah satu dari 5 muridnya yang kritis bertanya, wahai imam, tolong berikan kami contoh yang spesifik sehingga kami mudah memahami bedanya syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Diam. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu diam lama. Nah, kemudian dia menjawab, kalau kamu mau tahu bedanya syariat dengan tarekat, dengan makrifat, dengan hakikat, sekarang kamu tempeleng 4 orang temanmu ini. Nah, ini jangan dicontoh nanti Pak ya, main tempeleng. Masuk polisi nanti. Tempelenglah dia satu-satu ditempeleng. Dam, orang pertama ditempeleng. Dibalas sama orang pertama. Dam, balas tempeleng. Tempeleng orang kedua Pak. Dam. Orang kedua mau balas, udah marah, nampak mukanya yang putih jadi merah, penuh keringat mau balas, tapi tahan diri. Tempeleng lagi orang ketiga, bam, tempeleng. Tahan, tapi nampak sedih, nampak marahnya. Raut wajahnya berubah. Orang yang terakhir ditempeleng, bam, tanpa ekspresi. Dia nggak sedih, juga nggak senang, tanpa ekspresi. Nah, kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, itulah beda syariat, tarekat, makrifat dengan hakikat.
Syariat Pak, ditempeleng, balas tempeleng. Pembunuh dibunuh, pencuri potong tangan, penzina dicambuk 80 kali. Itu syariat. Sholat berjamaah 27 pahala derajat yang diharap, sendiri-sendiri 1 derajat. Puasa dapat pahala ini, dapat pahala itu syariat. Kalau Bapak masih berbalas, mau melakukan karena ada balasan yang diharapkan, itu syariat. Salah enggak? Mana ada salah? Rasulullah aja pakai syariat kan, ngajar untuk umat, enggak salah. Tapi ada tahap lanjutannya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu mau membalas terhadap orang yang jahat kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, syariat. Tapi tahap lanjutannya apa? Wala in sabartum fahuwa khairul lisabirin. Kalau kamu mau sabar, itu jauh lebih baik. Tapi sabar ini kualifikasinya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Orang yang pertama apa? Mau balas tapi nahan diri. Nah, itu tarikat. Punya keinginan mau tempeleng juga, tapi tahan diri. Sulitnya luar biasa. Itu level tarikat. Ya, kayaknya bapak-bapak di 2 level inilah. Sama kayak saya juga ya. Kalau nggak syariat, tarikat lah. Mau balas, mikir-mikir dulu ya. Ada orang fitnah kita mau balas, mikir-mikir. Nah, itu udah masuklah tarikatnya ya. Tapi kayaknya makrifat dengan hakikat belum, Pak. Nah, kalau makrifat apa? Ada orang jahat sama kita, tahan. Enggak ada niat balas, tapi tahan. Tapi nampak Bapak Ibu kekesalan itu dari raut wajah, sedih, nampak itu kan. Nah, kalau orang ada masalah nampak sedih, itu kan, nampak itu. Tapi Bapak Ibu orang yang sudah sampai level hakikat tanpa ekspresi, tenang aja, dipuji tenang aja, nggak naik ke langit. Kalau kita kan Pak dipuji cengengesan lah malu. Kalau ditempeleng sedih kita. Orang yang hakikat Pak tanpa ekspresi, mau kena musibah, mau dapat nikmat biasa saja, karena sama-sama berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya tenang nggak orang seperti itu? Tenang Pak pikirannya, damai batinnya. Maka biasanya bawaan badannya gemuk. Nah, jadi orang-orang yang gemuk ini insya Allah sudah sampai hakikat semua makamnya. Nah, jadi para ulama itu Bapak Ibu kadang-kadang susah dipahami. Nah, maka saya sering kalau lihat orang alim Bapak Ibu yang dia mengamalkan sesuatu yang menurut kita aneh, susah kita cerna, kita pahami, jangan mudah kita salahkan. Boleh jadi bukan mereka yang salah, ilmu kita belum sanggup menjengkal apa yang mereka amalkan. Itu masalahnya di situ ya. Begitu juga Imam Malik, saat ada seorang ahli ibadah mengkritik beliau, ya beliau terima, tapi bukannya beliau lakukan itu tanpa ada dasar, ada. Ya firman Allah tadi, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi," dan seterusnya. Wa inni la'alamu anna tarka dzalika khairun minadukhuli fi. Dan saya juga sadar kalau kita tinggalkan semua kemewahan dunia itu lebih baik daripada kita mengambil menggunakan fasilitas itu. Kenapa? Biasanya Pak, orang kalau sudah merasa nikmat sulit lepas. Tapi kalau belum merasa nikmat gampang lepasnya. Ya. Saya rasa sendiri, dulu waktu belum punya mobil Pak, kuat kemana-mana naik motor itu kuat. Walaupun terik 36 derajat Celcius, tidak apa-apa. Kemana-mana kuat. Kalau sudah ada mobil nggak kuat lagi Pak. Kalau panas nggak kuat lagi itu. Naik motor itu nggak kuat lagi. Dulu Pak, di mana-mana itu saya ngantuk aja, bawaannya tidur. Mau tidur di alas, mau di hambal, atau nggak ada hambal, di semen sekalipun bisa tidur saya. Selama ada spring bed di rumah, nggak bisa lagi Pak, nggak tidur lagi. Ini mau uji nyali lagi nih, diajak sama Walid ke Thailand. Mau uji nyali tidur di masjid lagi. Kayaknya nggak tidur saya Pak. Kenapa? Karena udah nyaman di spring bed. Ya, maka ini ada tawaran jadi petugas haji lagi. Tapi saya mikir-mikir berat kali jadi petugas. Nggak enak tidurnya Pak. Maka belum saya ajukan permohonan. Nah, sudah nyaman hidup di dunia, ya kayak di tanah air kalau pergi haji itu nggak nyaman kita Pak. Ya tidurnya beralaskan pasir, beratapkan langit. Nah, mana ada nyaman seperti itu, udah terbiasa nyaman.
tidur di spring bed dengan AC yang enak, dengan cover bed lagi kan. Mana ada enak lagi hidup seperti itu. Nah, itu dunia. Maka Imam Malik sadar betul, wa inni la a'lamu anna tarka dzalika khairun minad dukhuli fih. Saya tahu betul meninggalkan itu semua lebih baik daripada kita menikmati fasilitas dunia itu. Nah, wala tada'na min kitabika, maka jangan pernah tinggalkan aku dalam surat-surat nasihatmu. Jadi Imam Malik minta kalau memang ada lagi yang keliru ke depan, jangan sungkan-sungkan bersurat menegur dirinya. Falasna nad'uka min kitabina, sebagaimana juga saya tidak akan pernah berhenti menasehatimu melalui surat ini jika menurut saya ada yang salah dari dirimu. Wassalam, ya, ditutup sama Imam Malik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca penjelasan Imam Al-Ghazali dari surat menyurat dua ulama ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita amalkan, yang bisa kita dapatkan, sehingga juga moga-moga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan bacaan kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.